kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak pastinya. Kan kita sudah masuk di tahun yang baru nih. Oh iya Kak, kemarin ikut perayaan Natal nggak Kak? Ikutan dong. Seru nggak Kak? Seru dong kan karena ada sukacita Tuhan di dalam hati kita. Adik-adik gimana? Pastinya seru juga ya. Kita bisa Natal meskipun nggak semuanya, tapi kita bisa berkumpul Sama teman-teman kita, meskipun nggak Iya. banyak ya Kak ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat lagu ini lebih lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Nah adik-adik, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, Allah Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah online ini ya Bapa, di tahun yang baru ini ya Bapa. Biarpun ibadah kami masih secara online, kiranya sukacita dan sejahtera-Mu selalu ada dalam kami ya Bapa. Ya Bapak, sebentar kami memulai ibadah ini, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang melayani adik-adik di rumah ya Bapak. Haleluya, amin. Nah Kak, Ya Kak, sekarang kita ajak adik-adiknya supaya berdiri Kak. Iya. Biar lebih semangat lagi. adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau
Kak ya? Iya harus Kak, adik-adik di rumah juga harus tetap semangat ya. Karena Tuhan kan sudah kasih sukacita buat kita ya Kak. Iya dong. Tuhan sudah mengubah kita jadi baru. Yuk adik-adik kita angkat pujian puisi Mahakarya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sekali lagi adik-adik, kita lebih semangat lagi. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang berisik ya adik-adik, jangan ada yang makan ya Kak ya, nggak boleh makan ya Kak. Iya, kita harus tetap diam di dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
Apa kabarnya? Senang sekali Kak Eva hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di rumah di tahun yang baru, di bulan yang baru. Tentunya di tahun 2022 ini penuh dengan sukacita bukan? Serasa baru bulan kemarin kita merayakan Natal dan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita berdoa yuk. Ambil sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mau mendengarkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu melalui firman Tuhan yang akan di-sharingkan hari ini. Ajari kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, dengar kata tahun baru itu gimana menurut adik-adik? Apa menurut adik-adik itu definisi atau arti dari sebuah tahun baru? Yuk, kira-kira apa? Bisa dijawab? Ya, betul banget yang seperti adik-adik bilang. Tahun baru itu adalah tahun dimana kita memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru. Itu definisi sederhananya. Tapi kira-kira sudah berjalan 9 hari saat ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Dan apa yang mau kita lakukan setelahnya? Yuk sama-sama refleksikan diri. Dulu, tahun lalu mungkin kita punya berkomitmen sama Tuhan untuk rajin berdoa, untuk rajin sekolah minggu, untuk bisa dapat ranking di sekolah, nurut dengan orang tua, bahkan punya cita-cita yang besar di kemudian hari yang saat ini sedang kita mulai. Nah, apakah harapan-harapan tadi itu sudah kita lakukan di tahun 2021? Atau tahun ini juga kita punya semangat baru atau impian baru atau harapan baru untuk adik-adik itu bisa gapai di tahun ini. Nah, itulah yang menjadi doa, itulah yang menjadi harapan supaya kita menjalani tahun 2022 ini penuh dengan semangat dan sukacita tentunya. Nah, adik-adik, Kak Eva mau tanya nih, kan serasa hari-hari ini cepat banget berganti ya, cepat banget berlalu. Nah, kira-kira apa yang menjadi kerinduan adik-adik di tahun ini? Coba dicatatkan di sebuah kertas, ambil buku tulisnya, dan ceritakan apa yang adik-adik rindukan. Nah, kalau sudah, nanti kita sama-sama belajar maunya Tuhan itu seperti apa. Ya, yuk kita buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, itu pembacaan dari Yakobus. Nah, tadi tugasnya harus mencatatkan setiap harapan dan cita-cita di tahun 2022 ini. Nah, sekarang sama-sama yuk koreksi diri masing-masing, melihat kemampuan diri, apakah kita bisa menggapai semua yang menjadi keinginan kita yang sudah tertulis ataupun yang ada di dalam hati untuk kita bisa kerjakan dan lakukan, bahkan gapai di tahun ini. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan berkata di
di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, segala sesuatu yang kita rencanakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kadang kalau kita melihat nih nggak ada perubahan gitu di secara sikap ataupun tingkah laku ataupun perbuatan, berarti ada yang salah di dalam diri kita yang harus kita perbaiki, adik-adik. Nah, sama-sama berlomba, sama-sama semangat, sama-sama mau memberikan yang terbaik buat orang tua, buat adik atau kakak, buat teman, buat saudara, buat siapapun. Kita mau ada sesuatu sikap hidup yang berubah. Bukan hanya keinginan saja yang mau tercapai, tetapi dari karakter atau sikap kita yang utama itu harus berubah. Dari sebelumnya malas, tidak mau bersihkan tempat tidur, ayo siapa yang nggak pernah mau bersihkan tempat tidurnya atau merapikannya, atau disuruh makan harus pakai acara drama dulu dengan mamanya di rumah, ayo siapa? Lalu disuruh mengerjakan tugas itu selalu menunda-nunda, ayo siapa? Nah, berubah dari hal-hal yang kecil seperti itu dulu adik-adik, baru semua yang sudah dicatatkan di dalam buku ataupun keinginan yang masih di dalam hati, niscayalah jikalau Tuhan menghendakinya, itu akan bisa terrealisasi di waktunya Tuhan yang tepat. Nah, sederhana sekali renungan kita di hari ini, tapi harus dimaknai dengan tindakan. Ada 3 yang kita harus kerjakan untuk semuanya harapan dan keinginan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tetap percaya dan berdoa. Karena dari sanalah asal mula kerinduan hati kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus coba untuk tetap berkomitmen dengan apa yang kita doakan dan kita percayai. Jadi kalau hanya berdoa saja, hanya percaya saja, tapi tidak ada komitmen untuk melakukannya, sangat jauh sekali kemungkinan itu bisa terrealisasi atau bisa kita harapkan terjadi di tahun ini. Ya, jadi butuh komitmen untuk bisa hal itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah yang harus dilakukan, kita harus bisa melakukannya secara nyata. Jadi nggak cuma di angan-angan saja, ada tindakan nyata, ada action yang kita lakukan untuk doa-doa kita, harapan kita di tahun ini tuh bisa terrealisasi. Yuk, adik-adik di rumah jangan pernah bosan untuk setia di dalam sekolah minggu. Ini awal yang baru, tahun yang baru, keceriaan yang baru, untuk kita semakin mengenal Tuhan secara dekat melalui firman Tuhan dan ibadah sekolah minggu yang tetap berlangsung baik secara online ataupun offline. Tetap setia ya teman adik-adik di rumah, karena percayalah pertumbuhan rohani ketika dilakukan dengan tekun pun akan membuahkan hasil yang manis juga di kemudian hari. Itu saja renungan firman Tuhan kita di hari ini, kiranya bisa menyegarkan adik-adik, dan jangan lupa ya, tugasnya itu mencatatkan setiap hal yang menjadi keinginan atau kerinduan adik-adik di tahun ini. Eva tunggu ya, supaya semuanya kita bisa saling mendukung, bahkan bisa mendoakan bersama loh. Oke, sampai bertemu di sharing firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan kan, ya Kak? Gimana firman hari ini? Pasti luar biasa dong Kak? Pastinya Kak. Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita angkat
semua Tuhan, anak-anakku Tuhan. Kau juga telah memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati pekerjaan papa mama kami Tuhan, dan memberkati kami semuanya Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan terlebih lagi adalah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.